kali ketika rombongan Yesus dan murid-muridnya mendengar kabar bahwa orang-orang imam-imam, pemimpin-pemimpin Yahudi siap untuk menangkap dan membunuh Yesus. Rencana itu terdengar. Dan Petrus maju ke hadapan Yesus dan berkata, "Engkau sekali-kali jangan pergi ke Yerusalem." Sebelumnya Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia akan menderita, wafat di kayu salib, dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan ketika Petrus berkata demikian, Yesus membentak dia, "Iblis engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Petrus maju seolah-olah dia pemberani. "Aku akan membela engkau," kata Petrus. Tetapi Yesus berkata, "Ingat bahwa sebelum jago ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus ingin menyombongkan diri sebagai orang yang mempercayakan diri kepada Allah. Tapi kepercayaan yang ditonjolkan seperti itu seringkali hanya untuk memuaskan diri atau untuk membanggakan diri di depan orang-orang lain. Yesus pernah berkata, "Bila kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, terangkatlah, dan gunung itu akan terangkat." Iman sebesar biji sesawi. Bahkan iman sebesar itu pun kita rasanya belum sampai. Tetapi kepada mereka yang secara dikaruniai oleh Allah untuk tampil mempertahankan atau mengajarkan apa yang diajarkan Yesus, berani tampil merasa diri terutus, maka orang itu dianugerahi karunia yang begitu besar. Yesus menjanjikan itu. "Aku dan Bapa adalah satu. Orang datang kepadaku karena Bapa yang memanggilnya. Dan Bapakku itu lebih besar dari siapapun. Tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Bapa itu yang menuntun orang untuk datang kepada Yesus, mendengarkan sabdanya dan mengikuti Dia dengan rendah hati, mempercayakan diri kepada Tuhan. Paulus dan Barnabas sampai di Antiokhia itu yang di Pisidia, sekarang itu di Turki, di tengah-tengah itu ada kota bernama Antiokhia. Ada Antiokhia yang lain itu di sebelah timur Laut Tengah. Tapi yang di tempat itu Paulus dan Barnabas berani tampil. Pada waktu itu belum ada rumah ibadat sendiri. Mereka pakai ibadat Yahudi. Agama Yahudi itu punya tempat-tempat ibadah, bait Allah atau rumah ibadat di kota-kota.
dan mereka mengajar di situ. Apalagi dikatakan tadi pada hari Sabat ketika orang berkumpul untuk mendengarkan dan mereka mendapat sambutan. Hampir seluruh kota, tadi ditulis demikian, itu datang untuk mendengarkan Paulus dan Barnabas. Keberanian seperti itu, karena kemudian pasti menimbulkan iri hati, pasti menimbulkan kemarahan pada pengajar-pengajar Yahudi itu. Mengapa mereka dibiarkan? Dan mereka mulai menghasut, dan para murid itu dianiaya. Itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau orang percaya dan berharap, apapun yang terjadi, entah itu bencana, malapetaka, wabah, atau apapun juga, tidak mengentarkan orang untuk melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan. Artinya sabda Tuhan itu sudah menjadi sikap hidup. Bapak Paus mengatakan itu way of life. Artinya sudah menjadikan diri kita ini suara Tuhan. Apapun yang Tuhan berbuat dalam diri saya, pastilah itu kehendaknya. Dan apapun yang saya perbuat, hendaknya itu menggambarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau itu, maka terjaminlah. Yohanes sudah melihat itu dalam tulisannya di kitab Wahyu itu. Ia mengatakan sekumpulan besar orang menyanyikan lagu Haleluya di hadapan tahta, di mana anak domba bersama dengan Bapanya. Itulah mereka yang tersingkir, itulah mereka yang terbebas dari penganiayaan atau kesusahan besar. Mereka menerima kesusahan besar, tetapi mereka dibebaskan oleh Allah. Mereka yang mencuci jubahnya dalam darah anak domba. Dan mereka itu bernyanyi dengan sepenuh hati untuk Allah. Bernyanyi itu artinya meluapkan sukacita, kegembiraan yang besar karena Allah menemani dalam hidup. Karena itu kita pun juga hendaklah rendah hati, lembut hati seperti Yesus. Karena Allah itu menghendaki orang-orang yang demikian. Tetapi berketetapan hati, merasa diri terutus, karunia-karunia akan diberikan. Pastilah Allah itu memberikan kemampuan-kemampuan tersendiri kepada setiap orang sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan perutusannya. Dimanapun kita berada, Allah itu ingin menyuarakan suaranya melalui diri kita. Karena itu bergembiralah kalau hati kita merasa bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita. Kita tadi menyanyikan betapa besar kasih sayang Allah itu. Ia menemani kita dalam hidup ini. Dialah gembala kita, dan kita domba gembalaannya. Tidak akan siapapun akan dicari. Ketika Yesus berkata tadi itu di hadapan orang-orang Farisi. Yesus tidak memusuhi, marah keinginannya untuk menyelamatkan mereka.
Karena itu ia mengatakan hal itu. Jangan takut, tetapi sadarlah, kembali kepada kebenaran. Karena kita ini penerus dari agama Yahudi itu. Mereka memakai buku Perjanjian Lama dan kita juga pakai Perjanjian Lama. Kitab nabi-nabi itu melukiskan datangnya seorang Mesias, raja yang akan datang, raja yang rendah hati, raja yang ingin merebut umatnya dengan darahnya. Kita bersyukur semuanya itu telah terjadi, dan kini pada masa ini kita pun selayaknya untuk jangan gemetar atau mengalami kerisauan hati seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Ia dekat dengan kita apabila kita percaya dan berharap kepadanya. Amin.